Tapi Bang, saya mau nanya nih ya. Anggota DPR itu sadar nggak kalau dirinya tuh banyak dibenci masyarakat? Dia disebelin orang. Katanya lu wakil rakyat, tapi nggak kerja. Tapi bikin undang-undang yang jelek, tapi memperkaya diri sendiri. Tidur. Tapi kerjanya tidur, memewah-mewah, bikin gedung segala macam. Ya. Nonton bokep. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Oke, untuk episode kali ini kita ada tamu ya. Siapa istimewa yang bakal ikutan ngebahas DPR dengan kita, yang pernah ada di dalam DPR. Wah. Dan tentunya tahu banyak hal dari sisi internal. Tahu ya. busuk-busuknya? Mungkin justru penjelasan kita nggak dengar. Oh, Mungkin iya. ya. Justru kita nanya tahu bagus-bagusnya gitu. Iya. Karena kan kita sebagai rakyat lihatnya kayaknya busuk-busuknya. Iya, justru Gitu gitu loh, dong. Mamat. Iya, Oke, betul. langsung aja nih. Ada Bang Fahri di sini. Bang Fahri Hamzah. Saya kata tadi. Kenapa? Bang Fahri. Kenapa lu, Mas? Ini Bang Fahri mantap nih. Di DPR. Gimana? Vokal. Lu jangan berubah sikap. Oke. Oh, Bang Fadli Zon ada juga nggak? Oh, Enggak. Belum. Sudah dilarang partai. Saya kira tadi ada juga karena dibahas Mamat. Tepatnya dilarang Prabowo. Dilarang Prabowo. Wow. Secara spesifik ya. Fadli, kamu tidak mau kan anggaran Kementerian Pertanian dipotong? Oke, kita Iya, masuk iya. ke pembahasan isunya sekarang, mulai dari keresahannya Gilbas dulu nih. Oh, tadi. saya dulu ya? Iya, nih Soal tingkat kepercayaan. background, iya. Iya, Ini oke, paling oke. dasar Iya. lah ini. Iya, tentang ini DPR karena nih. itu kayaknya paling berasa kalau kita lihat di sosmed, apalagi yang diomongin netizen tuh tentang DPR tuh kayaknya itu gitu ya. Iya. Makin Iya. nggak percaya, DPR ini isinya siapa sih gitu, kok ini gini sih, KUHP gini atau yang tadi lah anggaran untuk ini, anggaran untuk itu kayak gitu. Iya. Walaupun kalau saya lihat ada datanya nih ya, dari Februari 2021 sampai Juni 2022 kemarin, kalau dari keseluruhan lembaga yang atau institusi negara yang ada di negara ini gitu, DPR itu termasuk 2 terbawah berarti ya. Oh gitu ya. Iya, 2 terbawah. Oh iya. Yang- Paling bawahnya lagi apa? Paling bawahnya lagi parpol. Sebenarnya ini yang udah ada dari dulu ya. Udah nggak dipercaya kok masih ada aja sampai sekarang ya. Makanya daripada bikin Indonesia tanpa pacaran, mending bikin Indonesia tanpa partai. Lebih bermanfaat. Iya. Parpol nih kalau dari data ini di Juni 2022 aja dia masih 56%. Di mana yang 2021 47, bahkan di bawah 50% kepercayaannya gitu. Ini ya disclaimer ya, ini di sebelum kasus Sambo. Oh Iya. Survei ini diambil ya. Iya, karena Juni, kan? Iya. Juni. Ya. Jadi ini masih murni lah. Masih Iya. ya. Nah, belum Iya. ada kontroversi Belum di ada tambahan lembaga. dari pendukung Polri yang kecewa. Dihubung-hubungkan. Iya, emang pengen adu domba dia mah. Oke. Gitu. Jadi itu dilemanya atau sekaligus paradoksnya juga. Nah, di seluruh dunia approval rate dari parlemen tidak pernah tinggi. Memang dia selalu yang paling bawah. Karena itu tadi hari-hari kerjaannya begitu. Dia disebelin orang. Katanya lu wakil rakyat, tapi nggak kerja. Tapi bikin undang-undang yang jelek, tapi memperkaya diri sendiri. Tidur. Tapi kerjanya tidur, memewah-mewah, bikin gedung segala macam. Iya. Nonton bokep. Kepencet dari grup Oh, WhatsApp. iya, sorry. Kepencet dari grup WhatsApp. Kepencet. Nah. Iya, Pencet iya. Kita kan juga sering kan di grup WhatsApp dikirim-kirim Iya, iya, kan. iya. Iya. Jadi Iya. itu namanya dilemanya, paradoksnya, dan tapi itu terus terjadi begitu. Iya. Nah, kita sekarang ini sebenarnya dalam transisi, karena kan negara secara umum kan disebutnya a necessary evil. Satu kejahatan yang terpaksa kita terima. Sebenarnya jelek gitu negara itu. Pemerintah itu jelek itu. Kerjanya ngabisin duit aja. Segala macam gitu ya. Tapi dia terpaksa harus diadakan. Karena dengan cara itulah kita ngurus kehidupan kolektif kita. Bayangkan kalau dia tidak ada gitu. Bagaimana cara kita meresolusi konflik di antara kita gitu. Nah itulah sebabnya dia tetap diperlukan. Meskipun harusnya diciptakan mekanisme supaya dia nggak terlalu bobrok, kira-kira begitu. Ada satu orang dari Papua, cerewet banget orang itu. Dan bagus dia kalau ada di Dewan. Dia sendiri aja yang terpilih, nggak ada orang lain di partai itu. Harusnya dia diperjuangkan haknya untuk tetap ada di situ, karena dia cerewet. Anggota Dewan tuh memang diperlukan yang cerewet. Jangan cuman yang datang diam, Iya. duduk, duit, ya kan, dongok, ya kan. Kunker baru hadir. Itu dia, terima amplop baru ada.
Nah, itu yang membuat bisa ada suara yang terdengar dari bawah langsung. Karena partai politik dalam hal ini sering mendistorsi. Nah, itu yang kita mesti perjuangkan ke depan itu adalah menjaga jarak antara dewan dengan partai politik. Kalau di negara demokrasi yang sudah maju, partai politik cuman penyelenggaraan pemilu. Begitu orang terpilih, partai politiknya tarik diri ke belakang. Nggak ada. Gitu, nggak ikut ngurusin lagi. Kalau di kita partai politik aja kerjaannya tiap hari. Iya. Ketumpah, wah itu ada kerjaannya. Padahal itu udah nggak boleh sebenarnya. Harus dipotong itu, nggak boleh lagi gitu. Nanti tiba-tiba pidato tukang gorengan yang salah lagi, tukang bakso yang salah lagi. Oh gitu ya. Tukang bakso. Dan yang tadi kalau dilanjutin ya, yang nomor 1 kan paling dipercaya TNI. Yang kedua yang terpercaya, kepercayaannya tertinggi adalah Presiden. Dengan 84%. Keceplosan ketawa. Berarti Di titik ini saya harus bertanya, ini lembaga survei apa? Indikator politik Indonesia. Harus dikasih tahu Ini sumbernya, ada ya. tulisannya loh. Ada Indikator tulisannya. politik. Iya. Tapi pada dasarnya kalau presiden itu dia tombolnya paling banyak dia. wah, tombolnya Jadi paling banyak. kontrol panelnya dia pegang semua. Betul. Begitu dia bagi BLT, namanya naik. Ya, begitu dia naikkan gaji PNS. PNS misalnya, di kalangan PNS dia gaji citranya baik. Bagi-bagi buku tulis. Bagus tulis, Lempar naik, baju di gitu. jalanan. Begitu dia ngomong begitu itu. Jadi dia punya kontrol panel paling banyak. Iya, iya, gitu. betul. Nah, makanya memang presiden itu sentra daripada penilaian publik itu memang ada di presiden, gitu. Karena hari-hari juga kan dia dinilai. Tapi instrumen dia, apalagi against yang lain ya. Kalau lagi melawan dewan kan pasti anunya naik dia. Karena melawan sesuatu yang rakyat nggak suka. Iya, Gitu. betul. Selalu begitu dia ininya, kenapa presiden bisa lebih tinggi begitu. Tapi Bang, saya mau nanya nih ya. Anggota DPR itu sadar nggak kalau dirinya tuh banyak dibenci masyarakat? Sadar Waktu nggak? abang di dalam Secara sadar dan aduh, gue dibenci nih, atau udah biarin aja lah, atau gimana? Sadar nggak secara pribadinya yang abang Kan tahu? kita punya dua ya. Satu konstituensi. Pemilih yang ada di daerah. gitu. Iya. Yang penting kita jaga itu konstituensi. Iya, Itu betul. penting tuh, Iya, karena iya. politik itu lokal sifatnya di situ. Iya. Nah, di tempat lain kita disalahpahami, itu urusan lain. Iya. Itu urusan komunikasi kita dengan Iya. publik gitu. Nah, Betul. bukti bahwa kita didukung oleh rakyat itu adalah Ya, suara yang meningkat. Nah, saya kebetulan 3 tahun menjadi anggota dewan itu, 3 periode maksud saya. Itu setiap periode suaranya naik terus begitu. Nah, problem kita kan kalau kita terpilih tanpa kesadaran konstituensi, takut ketemu konstituen. Ada yang begitu, Bang? Ada juga sembunyi. Loh, kok bisa dapat suaranya gimana waktu pas Ya pertama itulah. dipilih? Nanti kritik. Nah, itu. Itu apa? Main kartu? Bagi-bagi Apa kartu? nih, Mata? Main kartu apa? KPU, Bawaslu. Gimana, Bang? Memang itu kritiknya kritik yang harus diadres ya sekarang ini ya. Kan gini, sering saya katakan currency transaksi kita dengan rakyat itu pada saat pemilu itu harusnya luhur dia. Ide, cita-cita, moralitas, reputasi, track record, itu semuanya harusnya kan. Iya. Nah, tetapi ada kecenderungan sekarang ini masyarakat dipaksa untuk menerima pragmatisme berupa bansos, ya kan, sumbangan ini, sumbangan itu, bahkan serangan pajar. Bahkan yang tadi dia bilang, petugas pun juga diajak Bisa. berkonspirasi untuk memilih dengan cara ya money politik dan penyogokan dan sebagainya gitu. Nah, ini efeknya relasi dengan rakyat, Iya. dengan anggota dewan, dengan wakilnya itu menjadi nggak baik. Iya. Iya. Karena di satu sisi anggota dewannya bilang, kan gue udah bayar, masa sih gue turun lagi, masa sih gue mesti denger dia lagi gitu kan, gue udah bayar. Di sisi lain rakyat juga bilang, ya udahlah, daripada dia nggak datang lagi, mendingan mentahnya aja deh, gitu loh. Nah, sebenarnya ini relasi yang tidak sehat Iya, yang harus diakhiri, betul. gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari undang-undang yang mengatur tentang gaji anggota DPR, itu gaji pokoknya hanya sebesar 4.200.000. Di bawah UMR Jakarta. Gaji pokok. Iya, gaji pokoknya. Belum tunjangan. Oke. Ini yang seru nih. Tunjangan uang sidang atau paket